Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adem Mutamar, salah satu mahasiswa Universitas Teknologi Nusantara semester 8. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Agung Tri Putranto STMM. Dan kali ini saya ditemani dua rekan mahasiswa, ada Kak Aina, Kak Desi. Kami akan menjelaskan materi pertemuan 1 pada mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis. Jadi, yuk simak videonya sampai habis agar kita mendapatkan pengetahuan lebih terkait materi ini. Pada materi pertemuan 1 ini, kami akan menjelaskan tentang memahami komunikasi bisnis. Beberapa tujuan pembelajaran materi ini yaitu agar kita dapat mengetahui dasar-dasar komunikasi bisnis dan memahami proses komunikasi serta mengetahui bagaimana cara memperbaiki komunikasi. Sangat penting bukan materi ini? Masuk kepada pembahasan materi, menurut Onong Ucajana Effendi, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku. Dan menurut Everett M. Rogers, komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Secara umum, komunikasi dapat disimpulkan sebagai proses penyampaian pesan komunikator kepada komunikan melalui media tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Gimana, sudah tergambar belum? Jadi, komunikasi itu bisa disimpulkan seperti kita sedang berbicara dengan satu orang atau lebih secara langsung maupun tidak langsung, secara lisan atau tertulis, atau melalui gestur gerak tubuh seperti melambaikan tangan. Itu merupakan bagian dari komunikasi. Kemudian, komunikasi dalam berbisnis, yaitu merupakan proses penyampaian ide, informasi, gagasan, pesan yang dilakukan dalam lingkungan usaha untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Komunikasi yang efektif merupakan kunci utama untuk mencapai tujuan organisasi dalam berbisnis, yang dapat membantu menciptakan kolaborasi, meningkatkan produktivitas, dan membangun hubungan yang kuat antar anggota lain. Jadi sangat penting sekali ya komunikasi dalam berbisnis ini untuk tujuan yang efektif dan efisien. Komunikasi mempunyai dua dasar yang paling sering digunakan, yaitu yang pertama ada komunikasi verbal, yang mana merupakan komunikasi yang paling sering digunakan dalam dunia berbisnis untuk menyampaikan pesan secara lisan maupun tulisan kepada pihak lain, bisa meliputi rapat, surat, atau email. Kemudian ada komunikasi nonverbal, yang mana merupakan bentuk komunikasi untuk menggerakkan gerakan tubuh sebagai alat komunikasi, seperti menggelengkan kepala, menandakan bahwa tidak setuju, atau menganggukkan kepala yang menandakan setuju atas pemberian keputusan yang telah diberikan. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal sangat penting dalam kaitannya dengan penyampaian emosi. Tujuan komunikasi nonverbal menurut Till dan Boff dalam Excellence in Business Communication yaitu memberikan informasi, mengatur alur suatu percakapan, mengekspresikan emosi, memberi sifat melengkapi, menentang atau mengembangkan pesan-pesan verbal, mengendalikan atau mempengaruhi orang lain, mempermudah tugas-tugas untuk komunikasi nonverbal dapat menambah makna pesan verbal, memperkuat pengertian antara pengirim dan penerima informasi. Dengan komunikasi nonverbal, pengirim dapat mempengaruhi reaksi penerima dan menciptakan suasana yang diinginkan selama interaksi. Gerakan tubuh yang tepat dapat mempermudah komunikasi, membantu penerima memahami konteks dan niat di balik pesan yang disampaikan. Komunikasi nonverbal adalah proses penyampaian pesan tanpa kata-kata menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata,
isyarat, dan nada suara. Ini mencakup 93% dari efektivitas komunikasi, berfungsi memperkuat, melengkapi, atau bahkan menggantikan pesan verbal untuk menyampaikan emosi dan sikap secara lebih jujur. Jenis-jenis komunikasi nonverbal yaitu kinesik atau gerakan tubuh, ekspresi wajah, senyum atau marah, gestur tangan, dan postur tubuh. Haptik atau sentuhan, jabat tangan, tepukan di bahu atau sentuhan yang menunjukkan emosi. Proksemik, ruang jarak fisik yang digunakan saat berinteraksi intim, pribadi, sosial, atau publik. Prabahasa atau vokalik, nada suara, kecepatan bicara, volume, dan desahan, bukan kata-kata yang diucapkan. Kronemik atau waktu, penggunaan waktu dalam komunikasi seperti ketepatan waktu, penampilkan fisik, pakaian, dan gaya rambut yang menyampaikan pesan-pesan tentang kepribadian atau status. Fungsi komunikasi nonverbal yaitu repetisi, mengulangi pesan verbal, misalnya mengangguk saat bilang iya. Substitusi, mengganti kata-kata, misal melambaikan tangan atau halau. Kontradiksi, bertentangan dengan pesan verbal, misalnya bilang saya tidak marah tapi dengan nada yang tinggi. Aksen atau komplemen, menekankan atau melengkapi pesan verbal. Selanjutnya yaitu proses komunikasi. Menurut Bob dan Thiel dalam buku Business Communication Today, yaitu pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Pengirim menyampaikan pesan. Penerima menerima pesan. Penerima menafsirkan pesan. Dan terakhir yaitu penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik. Proses komunikasi adalah aliran informasi, ide, atau perasaan dari pengirim ke penerima melalui saluran media tertentu untuk mencapai pemahaman bersama yang melibatkan tahapan perkodean, pengiriman, penerimaan, penafsiran, dan umpan balik atau feedback. Proses ini bertujuan agar pesan tersampaikan secara efektif dan menghasilkan respon yang diinginkan. Tahapan utama proses komunikasi yaitu yang pertama, ideasi atau pengirim. Komunikator memiliki ide, perasaan, atau informasi yang ingin disampaikan. Yang kedua yaitu penyajian. Pengirim mengubah ide menjadi simbol, kata-kata, gambar, atau isyarat yang dapat dimengerti. Yang ketiga yaitu saluran media atau channel. Pesan dikirim melalui alat atau media seperti percakapan langsung, telepon, email, atau media sosial. Yang keempat yaitu penerima, receiver. Penerima menerima pesan tersebut. Yang kelima yaitu penyajian balik, recording. Penerima menafsirkan atau menerjemahkan simbol yang diterima menjadi sebuah pemahaman. Yang terakhir yaitu umpan balik. Menerima memberikan respon balik kepada pengirim, memastikan apakah pesan dipahami atau tidak. Fungsi komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama fungsi informatif, untuk memberikan informasi terkait kebijakan, produk, laporan, atau prosedur kerja. Yang kedua yaitu fungsi persuasif, bertujuan untuk mempengaruhi pihak lain agar menerima ide seperti membeli produk, rekomendasi, atau mengikuti kebijakan tertentu. Yang ketiga yaitu fungsi koordinatif, membantu menyelaraskan tugas antar bagian agar tujuan perusahaan kerja tercapai. Yang selanjutnya yaitu fungsi integratif, bertujuan menjalin hubungan baik antar anggota organisasi sehingga tercipta kerjasama yang harmonis. Fungsi komunikasi bisnis juga adalah untuk menyampaikan informasi, melakukan persuasi, membangun kolaborasi, dan melakukan integrasi guna mencapai tujuan perusahaan secara efektif. Komunikasi ini memfasilitasi pertukaran ide, instruksi, dan data baik internal maupun eksternal untuk meningkatkan produktivitas, kualitas keputusan, serta mempererat hubungan sosial dan profesional. Berikut adalah rincian fungsi utama komunikasi bisnis. Memberikan informasi.
atau informing, menyampaikan data, laporan, kebijakan, atau ide kepada karyawan, manajemen, maupun pihak eksternal untuk dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, persuasi atau persuading, membujuk pelanggan, mitra, atau investor agar memahami pesan dan mengambil tindakan tertentu seperti membeli produk atau menjalin kerjasama. Selanjutnya yaitu kolaborasi, membangun kerjasama tim, menjalin hubungan dengan mitra bisnis, vendor, atau klien untuk efisiensi operasional. Selanjutnya yaitu integrasi, menyatukan berbagai departemen atau elemen perusahaan agar beroperasi searah dengan tujuan organisasi, sekaligus mempererat hubungan sosial antar karyawan. Selanjutnya manajemen dan koordinasi, membantu manajer dalam merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan operasional perusahaan melalui informasi yang jelas. Selanjutnya yaitu pemahaman kebutuhan pelanggan, mendengarkan dan merespons kebutuhan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Secara keseluruhan, komunikasi bisnis yang efektif mengurangi miskomunikasi, mempercepat pekerjaan, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Faktor kesalahpahaman komunikasi. Dalam beberapa informasi dan instruksi, ada kecenderungan pesan yang tidak dapat dimengerti oleh penerima pesan dengan baik. Faktor yang menghambat kesalahpahaman dalam berkomunikasi antara lain, yang ke-1, masalah dalam mengembangkan pesan, munculnya keraguan tentang isi pesan karena masih asing dengan pemberi pesan, pertentangan ekspresi, dan kesulitan dalam mengekspresikan ide atau gagasan. Dan yang kedua, masalah dalam menyampaikan pesan, kesulitan menyampaikan pesan dapat mengakibatkan kesalahpahaman antara audiens. Yang ketiga, gangguan sarana komunikasi seperti jaringan buruk menghambat komunikasi. Yang keempat, alat yang rusak dapat menyebabkan kehilangan informasi penting saat berkomunikasi. Yang kelima, kesulitan menerima pesan dapat menyebabkan kebingungan dan salah paham. Yang keenam, perbedaan penafsiran isi pesan dapat mengakibatkan konflik dalam komunikasi. Cara memperbaiki komunikasi. Dalam melakukan komunikasi, terkadang tidak efektif dan tidak mencapai tepat sasaran dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, persepsi. Seorang komunikator yang cerdas harus dapat memprediksi apakah pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima oleh komunikan sesuai dengan sudut pandang komunikan. Yang kedua, ketepatan. Umumnya audiens mempunyai kerangka berpikir yang jelas, perlu adanya ekspresi agar komunikasi yang dilakukan tepat sasaran. Yang ketiga, kredibilitas. Komunikator perlu memiliki suatu keyakinan dan optimis yang tinggi bahwa audiens adalah orang dapat dipercaya. Dan yang keempat, keharmonisan. Komunikator yang baik tentu selalu dapat menjaga hubungan persahabatan yang dengan audiens, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan. Kesimpulan, komunikasi bisnis yang baik akan menjadi kunci keberhasilan organisasi karena membantu penyampaian informasi, membangun hubungan kerja, dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Semakin baik komunikasi yang diterapkan, semakin tinggi pula efektivitas kerja dan kepuasan pelanggan. Sebaliknya, jika komunikasi bisnis tidak baik akan menimbulkan berbagai masalah dan bisa berdampak luas, mulai dari konflik internal dan kerugian perusahaan. Oleh karena itu, komunikasi yang jelas, efektif, dan profesional sangat penting dalam dunia bisnis.
Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.